Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fadil Syahri Jaisami dengan NIM 2515101077. Kali ini saya akan mempresentasikan UAS Agama Islam. Yang pertama, eh, soal yang pertama, proses berkeimanan dan kebenaran mutlak. Nomor 1A, Al-Quran sebagai firman Allah yang terjaga. Iman merupakan keyakinan yang tertanam di dalam hati, diucapkan dengan lisan, dan dibuktikan melalui perbuatan dalam mencari kebenaran. Seorang muslim harus berpedoman pada sumber yang benar, yaitu Al-Quran dan As-Sunnah. Al-Quran merupakan firman Allah Subhanahu wa Ta'ala yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW melalui malaikat Jibril sebagai petunjuk hidup bagi seluruh umat manusia. Beberapa dalil yang membuktikan bahwa Al-Quran adalah firman Allah dan tetap terjaga hingga sekarang antara lain: yang pertama, Quran Surah Al-Hijr ayat 9, yang artinya sesungguhnya kamilah yang menurunkan Al-Quran dan sesungguhnya kami benar-benar menjaganya. Ayat ini menjelaskan bahwa Allah sendiri yang menjaga keaslian Al-Quran sehingga tidak mengalami perubahan sejak diturunkan hingga sekarang. Ayat yang kedua, Quran Surah Al-Baqarah ayat 2, yang artinya kitab Al-Quran tidak ada keraguan padanya, petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Ayat ini menunjukkan Al-Quran merupakan pedoman hidup, kebenarannya tidak diragukan. Yang ketiga, Quran Surah Fussilat ayat 42, tidak datang kepadanya kebatilan, baik depan maupun dari belakangnya. Artinya Al-Quran bebas dari kesalahan maupun penyimpangan. Bukti nyata, Al-Quran tetap menggunakan bahasa Arab asli sejak lebih dari 1400 tahun lalu. Jutaan umat Islam menghafalnya sehingga jika terjadi kesalahan penulisan dapat langsung dikoreksi. Naskah kuno Al-Quran yang ditemukan memiliki isi yang sama dengan mushaf yang digunakan saat ini. Kesimpulannya, Al-Quran merupakan mukjizat terbesar Nabi Muhammad SAW sekaligus pedoman hidup yang keasliannya dijaga oleh Allah. Nomor 1B, pengalaman memantapkan keimanan dan 5 hidayah. Dalam perjalanan hidup keimanan seorang mengalami proses. Sebagai mahasiswa, saya merasakan bahwa keimanan semakin kuat ketika mulai memahami makna ibadah, mempelajari Al-Quran, serta menyadari bahwa setiap nikmat berasal dari Allah. Tantangan hidup juga mengajarkan bahwa hanya kepada Allah tempat memohon pertolongan. Perjalanan tersebut berkaitan dengan 5 jenis hidayah, yaitu yang pertama hidayah Ghorizah (insting), yaitu naluri yang diberikan Allah sejak lahir. Yang kedua, hidayah Hawas, yaitu indera, kemampuan melihat, mendengar, dan merasakan sehingga dapat mengenal ciptaan Allah. Yang ketiga, hidayah akal, yaitu kemampuan berpikir untuk membedakan benar dan salah. Yang keempat, hidayah din atau agama, yaitu petunjuk melalui Al-Quran, Rasul, dan ajaran Islam. Yang kelima, hidayah taufik, yaitu petunjuk khusus dari Allah sehingga seseorang mampu istiqomah dalam beriman dan beramal. Saya berusaha menjaga hidayah tersebut dengan memperbaiki ibadah, membaca Al-Quran, serta terus belajar ilmu agama. Soal yang kedua, Nabi Muhammad SAW sebagai teladan. Nomor 2A, Rasul untuk seluruh manusia. Nabi Muhammad SAW diutus bukan hanya untuk umat Islam,
tetapi untuk seluruh umat manusia. Dalilnya terdapat dalam Quran surah As-Soba ayat 28. Dan kami tidak mengutus engkau melainkan kepada seluruh umat manusia. Selain itu Rasulullah bersabda, sesungguhnya aku diutus untuk menyempurnakan akhlak manusia. Hadis riwayat Ahmad. Allah mengutus Nabi Muhammad sebagai nabi terakhir karena ajaran Islam telah sempurna dan berlaku hingga akhir zaman. Hal ini ditegaskan dalam Quran surah Al-Maidah ayat 3. Pada hari ini telah aku sempurnakan agamamu. Sehingga setelah Nabi Muhammad tidak ada lagi nabi ataupun rasul yang diutus. Nomor 2b, sifat rasul, akhlak nabi, dan kisah yang berkesan. 4 sifat wajib rasul. Yang pertama ada siddiq, yaitu jujur. Yang kedua amanah, dapat dipercaya. 3 tabligh, menyampaikan wahyu. 4 fatonah, yaitu cerdas. Akhlak Nabi Muhammad SAW. Yang pertama itu jujur. Yang kedua rendah hati. 3 penyayang. 4 penyabar. Yang kelima adil. Yang keenam pemaaf. Yang ketujuh dermawan. Kisah yang paling berkesan menurut saya kisah Fatu Makkah, penaklukan kota Makkah, sangat berkesan. Saat berhasil menguasai Makkah, Nabi Muhammad SAW tidak membalas dendam kepada orang-orang yang dahulu menyiksa beliau, tetapi justru memberikan ampunan. Kisah ini menunjukkan akhlak mulia berupa kasih sayang, pemaaf, dan tidak pendendam. 3. Belajar sepanjang hayat. Nomor 3a. Konsep manusia sebagai makhluk belajar. Manusia adalah makhluk yang diberi akal sehingga memiliki kewajiban belajar sepanjang hidup. Dalil yang mendukung yaitu Quran surah Al-Alaq ayat 1. Bacalah dengan nama Tuhanmu. Ayat ini merupakan perintah pertama untuk menuntut ilmu. Yang kedua ada Quran surah Az-Zumar ayat 9. Apakah sama orang-orang yang mengetahui dengan orang-orang yang tidak mengetahui? Allah meninggikan derajat orang yang berilmu. Quran surah Al-Mujadilah ayat 11. Allah akan mengangkat derajat orang-orang beriman dan berilmu. Ada pula hadis yaitu menuntut ilmu wajib bagi setiap muslim. Hadis riwayat Ibnu Majah. Belajar sepanjang hayat berarti proses mencari ilmu tidak berhenti setelah lulus sekolah, tetapi berlangsung selama hidup. Nomor 3b, penerapan dalam kehidupan. Sebagai mahasiswa, saya menerapkannya dengan yang pertama, belajar secara disiplin. Yang kedua, membaca buku dan jurnal. Yang ketiga, mengikuti seminar dan pelatihan. Yang keempat, mengembangkan keterampilan sesuai bidang studi. Yang kelima, menggunakan teknologi secara bijak untuk belajar. Yang keenam, mengamalkan ilmu yang diperoleh. Dengan demikian, ilmu tidak hanya dipahami, tetapi juga bermanfaat bagi masyarakat. Yang keempat, pembelajaran dan peneliti. Nomor 4a, Islam dan sains. Islam tidak bertentangan dengan sains. Justru Islam mendorong umatnya untuk melakukan penelitian terhadap alam sebagai tanda kebesaran Allah. Contohnya adalah pergantian siang dan malam menunjukkan keteraturan ciptaan Allah. Perkembangan embriologi telah dijelaskan dalam Al-Quran sebelum ditemukan ilmu kedokteran modern. Fenomena hujan, gunung, lautan, dan tata surya menjadi objek penelitian ilmiah sekaligus bukti kekuasaan Allah. Islamisasi sains berarti mengembangkan ilmu pengetahuan dengan tetap berlandaskan nilai-nilai Islam sehingga ilmu digunakan untuk kemaslahatan, bukan kerusakan. 4b. Refleksi surat Al-Alaq. Surat Al-Alaq mengajarkan bahwa membaca
bukan hanya membaca tulisan, tetapi juga membaca alam, masyarakat, dan kehidupan. Sebagai mahasiswa, ayat tersebut memotivasi saya untuk pertama, gemar membaca, yang kedua, berpikir kritis, yang ketiga, melakukan penelitian berdasarkan fakta, yang keempat, menghasilkan karya ilmiah yang bermanfaat, yang kelima, menjadikan ilmu sebagai sarana mendekatkan diri kepada Allah. Dengan demikian, manusia dapat menjadi pembelajaran sekaligus peneliti yang bertanggung jawab. Nomor 5, Muslim dan Islam membangun peradaban. Yang nomor 5A, faktor kemajuan peradaban Islam. Faktor-faktor yang mendukung kejayaan peradaban Islam antara lain adalah pertama, berpegang teguh pada Al-Quran dan Sunnah. Kedua, semangat menuntut ilmu. Ketiga, dukungan pemerintah terhadap pendidikan. Keempat, berkembangnya perpustakaan dan pusat ilmu pengetahuan. Yang kelima, kemajuan dalam bidang matematika, kedokteran, astronomi, teknik, dan filsafat. Yang keenam, sikap terbuka terhadap ilmu dari berbagai bangsa. 7, persatuan umat Islam. Dan yang ke-8, yaitu etika bekerja yang tinggi dan semangat berinovasi. Kemajuan tersebut menjadikan dunia Islam sebagai pusat ilmu pengetahuan selama berabad-abad. Yang kelima B, penyebab kemunduran peradaban Islam. Beberapa penyebab kemunduran peradaban Islam antara lain yaitu yang pertama, ada perpecahan politik dan konflik internal. Yang kedua, ada menurunnya semangat menuntut ilmu. Yang ketiga, fanatisme yang berlebihan. Yang keempat, korupsi dan lemahnya kepemimpinan. Yang kelima, serangan bangsa asing seperti perang salib dan invasi Mongol. Yang keenam, kurangnya inovasi dalam ilmu pengetahuan dan teknologi. Yang ketujuh, yaitu ketergantungan terhadap bangsa lain. Pelajaran yang dapat diambil adalah umat Islam harus kembali mengutamakan ilmu pengetahuan, persatuan, akhlak yang baik, serta menjadikan Al-Quran dan Sunnah sebagai pedoman agar mampu membangun peradaban yang maju. Sekian dari video saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.